the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. Need you to stay, stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. Realize the time that I wasted here. Feel like you can't feel the way I feel sad if you can't be right here. Baby, I'd be sad if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. Need you to stay, stay. I do the same thing I told you that I never would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai binomial nomenklatur melalui video yang kita buat ini. Langsung aja kita simak videonya yuk. Pengertian binomial nomenklatur. Berbagai jenis makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, memiliki sebutan atau nama yang bermacam-macam, sesuai dengan daerah tempat tinggal organisme tersebut ditemukan. Sehingga satu jenis tumbuhan, misalnya pisang, memiliki nama lokal yang bermacam-macam. Orang Jawa menyebut pisang dengan nama gedang, orang Madura menyebutnya dengan pisang, dan orang Sunda menyebut pisang dengan nama cau. Sementara itu, di luar negeri, orang Belanda menyebut pisang dengan nama banan, dan dalam bahasa Inggris, pisang disebut juga dengan banana. Jadi, apabila ada hewan atau tumbuhan yang ditemukan di suatu tempat atau daerah, maka organisme tersebut akan diberi sebutan berdasarkan daerah tempat asalnya ditemukan. Misal, di Jawa, pisang disebut dengan gedang, di Sunda disebut dengan cau, dan di Madura, pisang disebut juga dengan pisang. Kemudian, karena banyaknya nama yang digunakan untuk menyebut satu jenis tumbuhan, mengakibatkan nama daerah dimanapun di dunia ini tidak dapat dipakai untuk menunjuk dengan tepat satu spesies. Oleh karena itu, disusunlah tata nama yang mengatur pemberian nama ilmiah suatu spesies, dan tata nama tersebut berlaku secara internasional. Jadi, ketika kita menyebut pisang dengan nama ilmiahnya yaitu Musa paradisia, maka para biolog di seluruh dunia akan memahami bahwa spesies yang kita maksud adalah pisang. Pemberian nama pisang ini dikenal dengan pemberian sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Sistem binomial nomenklatur adalah sistem tata nama makhluk hidup yang menggunakan nama ilmiah atau nama latin yang terdiri atas dua kata. Dua kata pertama biasanya menunjukkan genus atau marga, dan kata kedua biasanya menunjukkan spesies atau jenis. Nah, karena banyak sekali penyebutan untuk satu organisme, maka para biolog di seluruh dunia sepakat untuk memberi nama ilmiah dan dikenal dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Sistem ini merupakan sistem tata nama makhluk hidup yang menggunakan nama ilmiah atau nama latin. Jadi, kata pertama biasanya menunjukkan genus atau marga, dan kata kedua biasanya menunjukkan spesies atau jenisnya. Aturan penulisan sistem binomial nomenklatur. Sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda ditemukan oleh Carolus Linnaeus, seorang sarjana kedokteran dan ahli botani berkebangsaan Swedia. Dalam bukunya yang berjudul Spesies Plantarum pada tahun 1753 dan Systema Naturae pada tahun 1758, beliau mengemukakan aturan atau pedoman penamaan bagi individu. Carolus Linnaeus memiliki nama asli Carl von Linné, dikenal sebagai bapak taksonomi modern. Adapun aturan sistem tata nama Carolus Linnaeus adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menulis nama spesies atau jenis, 1. Terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin. 2. Kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua merupakan penunjuk spesies. 3. Cara penulisan kata pertama diawali dengan huruf besar, sedangkan nama penunjuk spesies dengan huruf kecil. 4. Apabila ditulis dengan cetak tegak, maka harus digarisbawahi secara terpisah antar kata. Sedangkan
Jika ditulis dengan cetak miring, maka tidak digarisbawahi. Contohnya sebagai berikut. 5. Apabila nama spesies tumbuhan atau hewan terdiri lebih dari 2 kata, maka kata kedua dan seterusnya harus disatukan atau ditulis dengan tanda penghubung. Contohnya sebagai berikut. 6. Apabila nama jenis tersebut untuk mengenang jasa orang yang menemukannya, maka nama penemu dapat dicantumkan pada kata kedua dengan menambahkan huruf di belakangnya. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, untuk menulis nama genus atau marga. Nama genus, tumbuhan maupun hewan, terdiri atas satu kata tunggal yang dapat diambil dari kata apa saja. Dapat dari nama hewan, tumbuhan, zat kandungan, dan sebagainya yang merupakan karakteristik organisme tersebut. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, untuk menulis nama familia atau suku. Nama familia diambil dari nama genus organisme bersangkutan ditambah akhiran acea untuk organisme hewan, ditambah dengan akhiran idea. Yang keempat, untuk menulis nama orde atau bangsa. Nama orde diambil dari nama genus ditambah akhiran ales. Contoh ordo sebagai berikut. Yang kelima, untuk menulis nama klasis atau kelas. Nama klasis diambil dari nama genus ditambah akhiran dengan nea. Contohnya sebagai berikut. Itulah aturan penulisan dalam sistem binomial nomenklatur. Manfaat dan tujuan sistem binomial nomenklatur. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ada jutaan spesies organisme yang tersebar di seluruh dunia. Lebih jauh lagi, organisme yang sama dikenal dengan nama yang berbeda di seluruh dunia. Dan ini dapat menyebabkan kebingungan saat mencoba mengidentifikasi atau mengklarifikasikan. Oleh karena itu, binomial nomenklatur dipandang sebagai solusi yang layak untuk masalah ini. Dalam konteks ilmiah, kegunaan binomial nomenklatur tidak hanya untuk menghilangkan ambiguitas yang dapat disajikan sebelum nama vulgar yang berbeda untuk suatu organisme, tetapi juga untuk memberikan nama pada spesimen yang bahkan tidak memiliki nama umum. Ini juga memungkinkan untuk mengatasi kesulitan komunikasi dalam berbagai bahasa berdasarkan pengakuan universal dan disepakati dari sistem nomenklatur standar. Kelemahan binomial nomenklatur. Beberapa kelemahan dasar binomial nomenklatur adalah jika dua atau lebih nama sedang digunakan, menurut hukum prioritas, nama yang benar adalah yang pertama digunakan dan yang lainnya akan menjadi sinonim karena validitas adalah sinonim senior. Memberikan stabilitas dalam penamaan dan klasifikasi organisme harus ditekankan. Juga, nama-nama yang digunakan sebelum yang termasuk dalam Systema Naturae oleh Linnaeus tidak dikenali. Sekian penjelasan dari kami mengenai binomial nomenklatur. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Don't forget to stay healthy and happy always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.